Shalom Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa jumpa kembali dalam acara kita Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 demikian. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Dalam bulan Oktober ini, kita diajak merenungkan tentang keluarga. Dan tema kita saat ini adalah masih adakah cinta dalam keluargaku? Ada sebuah ungkapan umum yang menyatakan bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Ungkapan seperti itu sebenarnya mau menegaskan tentang betapa pentingnya kita menjaga atau memelihara relasi dalam keluarga. Karena memang dalam realitanya, dalam kenyataannya, sudah ada begitu banyak keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen, yang relasi atau hubungan antar anggota keluarganya itu sudah tidak ada keharmonisan lagi, tidak ada kerukunan lagi, bahkan sudah putus hubungan, sudah pecah keluarganya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita perlu berusaha, berjuang untuk menjaga, memelihara relasi, hubungan keluarga, terutama adalah relasi antara suami dengan istrinya. Kenapa saudara? Karena suami istri itu adalah porosnya keluarga. Maksudnya adalah relasi hubungan suami istri itu sangat mewarnai, sangat mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga secara keseluruhan. Kalau tema kita masih adakah cinta dalam keluargaku, ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita, juga mengajak kita, terutama para suami istri yang adalah porosnya keluarga, untuk kita mau memeriksa diri kita, untuk kita mau mengevaluasi diri kita, masih adakah cinta dalam relasiku suami istri ini. Untuk itu kita perlu bercermin atau berkaca melihat diri kita pada firman Tuhan di dalam kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo yang inti beritanya adalah tentang cinta antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat 5, di situ dijelaskan antara Salomo dengan gadis sulam yang hitam manis. Dan ada tafsiran yang mengatakan bahwa mulanya gadis sulam atau gadis desa yang sederhana itu adalah pegawainya Salomo. Tetapi pada akhirnya menjadi istrinya Salomo. Dan Salomo mengungkapkan, meyakinkan cintanya pada gadis itu dengan pujian, dengan memuji, dengan menyatakan kerinduan dan cintanya itu. Dan inilah yang menjadi latar belakang ungkapan kalimat cinta itu kuat seperti maut. Ayat ini mengungkapkan bahwa cinta itu dijunjung tinggi begitu rupa, diletakkan dan diekspresikan dari hati dengan kalimat yang begitu indah, ya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu,
seperti meterai pada lenganmu, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Penggunaan kata meterai itu mengandung pengertian tentang kepemilikan yang sah. Dan ini mau menegaskan bahwa cinta yang telah dimiliki itu kapanpun tidak dapat dibeli atau ditukar dengan apapun. Karena itu, cinta itu bukan hanya sebuah teori atau pemanis, ya, atau pemanis kata saja, bukan. Karena terdapat unsur kepemilikan yang sah. Sehingga saudara, hanya mautlah, kematianlah yang dapat memisahkan cinta kasih itu. Karena itu, cinta itu menjadi dasar yang kuat dalam sebuah relasi hubungan di dalam keluarga khususnya. Namun saudara, di dalam realitanya ternyata cinta kasih itu tidak mudah untuk dilakukan. Hanya mungkin mudah disebutkan, dikatakan, tapi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan dan dipraktekkan. Kenapa saudara? Karena ternyata Salomo, raja yang terkenal dan dikenal, begitu cakapnya dia bisa menuliskan banyak puisi indah tentang cinta kasih, terutama dalam kitab Kidung Agung ini, juga di dalam kitab Amsal dan nyanyian-nyanyian Salomo yang ditulisnya. Ternyata pada akhirnya Salomo sendiri pun dia gagal melakukan puisi cintanya itu. Nah, ini tentunya menjadi peringatan keras bagi kita semua, terutama bagi suami istri ini, ya. Namun di dalam Alkitab mencatat bahwa ada teladan sebuah cinta kasih yang sejati, yang paling tepat untuk menggambarkan cinta kuat seperti maut yang ditulis oleh Salomo, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita manusia berdosa. Itulah sumber cinta kasih yang sejati, cinta kasih yang kekal, cinta kasih yang sungguh rela berkorban demi yang dicintainya, cinta kasih yang tulus ikhlas tanpa pamrih dan tak pernah ingkar, cinta kasih yang kudus, cinta kasih yang kuat luar biasa, karena tidak mendendam tapi malah mengampuni yang dicintainya itu. Nah, cinta kasih Tuhan itu juga diungkapkan oleh Nabi Yeremia kalau kita perhatikan di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Melalui bagian firman Tuhan ini, biarlah cinta kasih Tuhan yang sejati itu selalu mendasari dan menjadi sumber cinta kasih kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, juga kepada sesama kita. Oleh karena itu, hiduplah dalam cinta kasih Kristus seperti yang diajarkan dan ditulis oleh Paulus di dalam suratnya Efesus pasal 5 ayat 2. Dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Untuk itu, mari kita terus mau belajar menjaga, memelihara persekutuan pribadi kita, persekutuan keluarga kita dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih sejati itu. Dan tentunya melalui persekutuan doa bersama, melalui waktu teduh kita bersama, sehingga masih ada cinta kasih di dalam keluarga kita,
karena datangnya bersumber dari Kristus, di mana kita terus mengikat persekutuan dengan Kristus. Cinta kasih Kristus itulah yang akan mendorong kita, memampukan kita untuk kita hidup di dalam saling mengasihi dan mau saling mengampuni di dalam kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi di dalam pertemuan kita resapi di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita.